Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Menjadi pribadi al-maun berarti menumbuhkan jiwa al-maun pada diri kita. Al-maun itu sifat menolong. Sifat di dalam KBBI adalah ciri khas yang melekat pada sesuatu, baik itu benda, manusia, ataupun yang lainnya. Sedangkan menolong dalam KBBI adalah membantu untuk meringankan beban, penderitaan, kesukaran, dan sebagainya. Amal al-maun ini dirumuskan dalam 3 landasan. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, teologi. Dan yang ketiga adalah nas Al-Quran. Yang pertama, sejarah. Amal al-maun ini tidak terlepas dari posisi Islam yang melanjutkan para risalah Rasul terdahulu. Selain mendakwahkan agama, beliau juga mensejahterakan para umat-umatnya dan membangun peradaban yang maju. Yang kedua adalah teologi yang berdasarkan tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang artinya satu, atau secara istilah mengakui bahwasanya Allah adalah ilah, Tuhan yang berhak disembah oleh kita. Yang ketiga adalah nas Al-Quran. Nas berarti ditulis, di dalam Al-Quran. Kita tahu surat Al-Maun menjadi dasar adanya amal al-maun ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ayat pertama berbunyi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, apakah engkau tidak melihat? Pertanyaan ini diturunkan kepada Allah, oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi agar otak kita terbuka. Kenapa sih Allah menurunkan ayat ini? Bagaimana caranya kita tidak menjadi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para sahabat Rasulullah sudah banyak mencontohkan kepada kita. Kita dapat mencontoh beliau-beliau. Sayyidina Abu Bakar, beliau mendermakan, menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Sayyidina Umar, setengah hartanya. Utsman bin Affan, sepersekian hartanya. Masing-masing dari mereka memberikan yang terbaik kepada Allah. Artinya jiwa al-maun yang terdapat pada diri mereka itu sangat kuat. Maka kita wajib mencontoh. Dan ada satu kisah yang menarik, satu kisah sahabat Rasulullah yang menarik. Siapakah beliau? Yakni Abdurrahman bin Auf. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf ini sekali berinfak tidak tanggung-tanggung. Kalau kita kan tanggung-tanggung. Misalnya kita berinfak 20.000, masih mikir, aduh nanti saya belum makan, belum ini, belum itu. Kalau beliau tidak, sekali 20 ya 20, tidak ada kata mikir. Bagaimana bisa? Suatu saat Madinah sedang ditimpa musibah yang cukup berat, pancaklik yang panjang dan kemarau yang cukup berat. Hasil panen di sana pun jelek-jelek. Kurma yang tumbuh yang siap dipanen pun jelek-jelek. Akhirnya beliau berkata kepada dirinya, ya Allah, ini saatnya saya menolong agamamu. Ini saatnya saya menginfakkan seluruh harta saya di jalanmu. Akhirnya ia kumpulkan seluruh sisa kurma yang jelek-jelek yang ada di Madinah. Ia kumpulkan semuanya. Setelah terkumpul semuanya, sampai kabar ini terdengar oleh masyarakat di luar Madinah.
Dan masyarakat luar Madinah pun berbondong-bondong datang kepada Abdurrahman bin Auf untuk menjual kurmanya. Setelah kurmanya terbeli semua, datanglah dari utusan dari Ethiopia, Habasyah, untuk membeli kurma yang jelek-jelek, pokoknya kurma yang ada di Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat. Bayangkan, ini baru menolong dengan harta. Kita masih bisa dapat menolong dengan yang lainnya. Contoh, menolong dengan ilmu, menolong dengan jasa, menolong dengan tenaga, kita bisa. Bagaimana caranya? Menolong dengan ilmu gampang. Kita datangi TPQ-TPQ yang kekurangan guru, lalu kita ikut mengajar di sana. Otomatis ilmu kita tidak sia-sia. Kita sama saja menginfakkan ilmu kita kepada orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Islam ini ada 3 tingkatan. Yang pertama muhsin, yang kedua mukmin, yang ketiga adalah muslim. Lah, orang yang menjiwai sifat al-maun ini seminimal-minimalnya terdapat di tingkat mukmin. Kenapa bisa demikian? Karena seaman-amannya posisi, seaman-amannya tingkatan dalam Islam itu mukmin. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Dan sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Artinya, jika kita ingin menumbuhkan jiwa al-maun sangat gampang dan balasannya pun sangat menggiurkan. Di surat Al-Mu'minun ayat 11 berbunyi ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu pewaris surga Firdaus. Mereka itulah pewaris apa? Surga Firdaus. Lah, ada lagi jiwa al-maun yang menduduki tingkatan muhsin. Muhsin itu berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, wa muhsanan fa huwa muhsin. Muhsin itu orangnya. Apakah muhsin? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kita beribadah kepada Allah tetapi kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah pasti akan melihat kita. Lah, orang yang al-maun ini pasti memiliki jiwa muhsin atau jiwa ihsan. Sebab apa? Sebab orang yang memiliki jiwa al-maun pasti selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilindungi oleh Allah. Meyakini bahwasanya balasan Allah pasti, janji Allah itu pasti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, para sahabat Rasulullah terdahulu, dan Rasulullah pun dan nabi-nabi terdahulu sudah mencontohkan kepada kita bahwa kepedulian terhadap sesama muslim, sesama pribadi muslim itu penting bagi kita, apalagi menumbuhkan jiwa al-maun. Semakin kita total kepada Allah, semakin total pula Allah kepada kita. Semakin kita ridho kepada Allah, semakin ridho pula Allah kepada kita. Sebab apa? Orang yang hidupnya dengan tujuan mencari dunia, mencari harta sebanyak-banyaknya, individualisme, tidak ingin menolong orang lain, tidak memperhatikan orang miskin, tidak memperhatikan orang yang lemah harta, lemah ilmu, ataupun lemah yang lainnya, itu pasti Allah akan hinakan dia. Allah akan hinakan dia di dunia. Allah akan hinakan dia di dunia. Orang yang seperti itu hidupnya akan susah. Seberapa besar kerja kerasnya pasti akan susah. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah maksudnya, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Jika kita kufur terhadap nikmatnya, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi menumbuhkan jiwa al-maun dalam diri kita itu sangat penting. Apalagi kita muslim. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah muslim, saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi menolong setiap muslim, menumbuhkan jiwa al-maun pada diri kita itu penting sekali karena kita muslim. Ingat,
Yang derajat yang paling rendah dalam Islam ialah muslim. Di dalam surat Fatir disebutkan orang muslim itu bagaikan orang yang zalimul li nafsi, yang mendolimi jiwanya, mendolimi dirinya sendiri. Artinya dia tahu bahwa ada orang lemah, ada fakir miskin, ada yatim piatu, ada panti asuhan yang membutuhkan dana, ada masjid, dan banyak yang lainnya. Tapi ia enggan untuk menginfakkan hartanya, untuk menolong di jalan Allah, untuk ini itu. Dia punya ilmu banyak, bahkan gelarnya profesor, doktor, LCMA, PhD, kan keren. Tapi ia enggan jika diminta untuk mengajar TPQ ini, mengajar sekolah ini, ia enggan. Punya duit banyak, punya harta banyak, rumah gede, mobil puluhan, tapi kalau ia enggan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah, untuk menolong agama Allah, maka sama saja tidak ada nilainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.